Salam jumpa pemirsa TVRI Sulawesi Utara. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam acara pembukaan Festival Pesona Selat Lembe 2022. Langsung dari lapangan Satro, Lantamal 8 di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Saya Ceti Zalumikewa. Dan saya Megumi Nayawan. Kita akan menghadirkan untuk Anda tayangan siaran langsung bagaimana kemewahan dari kegiatan Festival Pesona Selat Lembe 2022 dengan berbagai rangkaian kegiatan yang spektakuler. Dan tentunya karena kita baru saja melewati pandemi COVID, 2 tahun sudah kegiatan dilaksanakan secara online. Kali ini kita akan melihat animo yang luar biasa dengan adanya kegiatan Festival Pesona Selat Lembe secara langsung. Ya, betul sekali Megumi. Dan dengan mengusung tema Let's Explore with Happiness, Ya. tentunya juga ada beragam kegiatan yang telah disiapkan oleh panitia dalam FPSL tahun 2022 ini. Dan memang nampak ya, bukan animo dari masyarakat begitu luar biasa, sudah banyak masyarakat yang mulai memadati lokasi ini ya. Di belakang kita sudah dipadati dengan masyarakat yang datang untuk senantiasa menyaksikan pesona dari Festival Pesona Selat Lembe di tahun 2022 ini. Ya, Megumi, dan selain dari masyarakat Kota Bitung maupun juga masyarakat yang ada di Sulawesi Utara, namun ini ada wali kota yang turut hadir nih. Ada 17 wali kota di Indonesia yang tergabung dalam anggota Kota seluruh Indonesia atau APEXI yang juga memeriahkan FPSL tahun 2022. Tentunya kita sudah bisa lihat ya di layar kaca bahwa terdapat juga pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, langsung ya Bapak Gubernur Oli Dodo Kambe hadir bersama dengan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Utara, serta turut juga dihadiri oleh perwakilan dari Kemenparekraf Republik Indonesia. Betul Megumi, dan apalagi memang untuk kegiatan Festival Pesona Selat Lembe ini masuk dalam Karisma Event Nusantara atau annual event yang diselenggarakan oleh Kemenparekraf Republik Indonesia. Dan tentunya kalau bicara soal Festival Pesona Selat Lembe, ini satu yang paling ikonik, yaitu perahu-perahu hias yang nantinya akan melakukan pertunjukan spesial nih untuk kita. Dan tentunya kali ini, di tahun ini juga kegiatannya akan dibuka dengan pertunjukan perahu hias atau kita sebutkan Sailing Pass, yang hari ini akan ada 32 ya perahu hias yang akan memanjakan kita semua dengan berbagai mural-mural cantik karya dari tangan seniman asal Kota Bitung. Nah, ini juga bentuk kreativitas ya dari warga Kota Bitung, Sulawesi Utara. Nah, selain dari Sailing Pass nih pemirsa, ada juga kegiatan Bitung Expo. Wow, di mana untuk panitia sendiri telah menyiapkan 8 area dengan 107 tenan-tenan. Ada UMKM Krida Karya maupun juga kuliner nih yang tentunya menjadi salah satu favorit dari pemirsa. Lalu ada Explore untuk bawah laut sebagai kekayaan dan potensi terbesar di Kota Bitung juga pastinya ada, mulai dari explore untuk perikanannya, potensi, maupun dengan adanya kegiatan underwater photography competition untuk mempublikasikan ke mata dunia bahwa Kota Bitung punya bawah laut yang begitu indah. Wow, selain itu juga Megumi, ternyata ini ada kegiatan pemotongan ikan tuna yang tentunya diselenggarakan atau dilakukan oleh ahlinya, di mana kita tahu sendiri selain ikan cakalang, tapi juga ikan tuna menjadi salah satu potensi perikanan yang ada di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Ya, dan sebentar juga ada rekor muri, ada apa? Kita akan saksikan selengkapnya hari ini dalam pembukaan Festival Pesona Selat Lembe 2022. Selamat menyaksikan.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Paskibraka Indonesia Kota Bitung. Dalam pembentangan bendera merah putih, bendera sepanjang 27 meter dikali 6 meter, dan bendera ini sudah dibentangkan di berbagai gunung yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Luar biasa. Bapak Ibu hadirin sekalian, inilah kemeriahan dan spektakulernya Festival Pesona Selat Lembe di tahun 2022. Iya betul, yang beda juga ya seperti yang kalau orang lihat Instagram, kalau ingin mengetahui lebih seperti apa keseruan Pesona Selat Lembe 2022, bisa download aplikasinya di Play Store. FSL 2022 betul. Jadi ada informasi semua rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan selama sepekan ini hingga hari ulang tahun Kota Bitung tanggal 10 nanti dilaksanakan. Iya, itu aplikasinya sudah menyediakan semua informasi, bahkan total pengunjung yang hadir per hari ini, per detik ini. Coba sama-sama lihat di aplikasinya. Bisa ada di situ. dicek atau bisa langsung ke website resminya. Iya. Festivalpesonaselatlembe.com. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, kalau gitu kita cek dulu seberapa banyak suara orang Bitung. Kota Bitung suaranya mana? Tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semua. Terbaik. Kayaknya harus dikasih tagline-nya dulu ya. FPSL 2022, let's explore with happiness. Sama-sama mungkin boleh? Oke lagi ya, kalau Ya. bilang FPSL 2022 katakan Let's explore with happiness. Oke, dicoba. Dicoba. Siapa yang pandu? Yes, Kak, yes, Kak. Coba aja. Oke, baik. Sama-sama ya semua. FPSL 2022. Let's explore with Happiness. Satu kali lagi, FPSL 2022. Let's explore with. Nice. Terdengar sama-sama ya, Julian terdengar ya. Yo. Nah, di FSC League seperti biasa tadi kita udah bilang ada itu yang paling spektakuler di setiap FPSL 2022. Dan nanti sebentar di akhir acara akan kita saksikan. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, sebagai umat yang beriman kepada Tuhan yang Maha Kuasa, mari bersama kita membuka seluruh rangkaian Festival Pesona Selat Lembe pada saat ini dalam doa. Yang akan dibawakan oleh Pendeta Jeffrey Saisap STH MSI selaku Wakil Sekretaris Bidang Bipra dan Lansia. Saudara-saudara, mari kita syukuri kegiatan ini dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena berdoa. Berkatilah ya Tuhan, Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Perikanan dan Kelautan yang saat ini hadir bersama rombongan menyaksikan bagaimana kemuliaan Tuhan melalui Kota Bitung. Dan secara khusus kami doakan Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Oli Dondo Kambe, yang menjadi panutan kami di Sulawesi Utara tercinta ini, dan tentu memberikan dukungan, harapan, bahkan pun arahan dalam kegiatan yang mulia ini.
Kami berdoa untuk Bapak Wali Kota, Bapak Insinyur Morris Mantiri MM bersama dengan Wakil Wali Kota Bitung, Bapak Hengki Hunandar, yang memprakarsai kegiatan ini untuk memberikan akan apresiasi bagi masyarakat Kota Bitung yang benar-benar rindu supaya kota ini maju dan betul-betul menjadi berkat bagi Indonesia tercinta ini. Berkati wali kota, bupati, bahkan wakil wali kota dan bupati se-Sulawesi Utara yang hadir. Berkati juga semua undangan yang ada, para sponsor, tapi terutama rakyat Kota Bitung. Terima kasih Tuhan, kegiatan demi kegiatan yang dilaksanakan sepekan dari tanggal 6 sampai tanggal 10, nantinya puncak pada tanggal 10, di mana HUT Kota Bitung yang ke-32 benar-benar dirasakan oleh masyarakat Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara untuk Indonesia tercinta ini. Terpujilah nama Tuhan. Rangkaian acara ini dari awal, pertengahan sampai selesai, biar hanya jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Puji Tuhan, kami ucapkan terima kasih kepada Wakil Sekretaris Badan Pekerja Majelis Sinode Gemi Bidang Bipra dan Lansia yang terkasih Bapak Pendeta Jeffrey Saisab STA MSI yang telah membuka FPSL 2022 pada saat ini dalam doa. Dan Bapak Ibu sekalian, saat ini kita akan menyaksikan secara berturut-turut tarian kolosal, Pemotongan tuna, dan juga perform dari tari kawasaran komunitas Rinte Tonsea. Ya, saudara pemirsa, saat ini kita akan bersama tarian kolosal, di mana ada 300 penari tarian kolosal dalam acara pembukaan Festival Pesona Selat Lembe tahun 2022. Dan ratusan penari kolosal ini merupakan didikan dari Sanggar Tangkasi Bitung. Dan adapun tarian yang akan ditampilkan ini merupakan tarian yang bersifat gabungan ya, karena sudah dikreasikan dari tarian di Kota Bitung. Ada tari tangkap cakalang, tari soma dampar, dan tari kopra, serta tari kreasi baru yang sengaja diciptakan untuk opening ceremony FPSL 2022 ini. Sementara itu, Megumi dan pemirsa, penampilan tarian akan dibagi menjadi 3 babak tarian, antara lain pesona bahari, dan pesona agriculture, serta pesona gastronomi. Apalagi saat ini yang kita ketahui bersama bahwa Kota Bitung masuk dalam nominasi UNESCO Creative Cities Network di bidang gastronomi. Dan ini juga merupakan salah satu bentuk dukungan melalui tarian kolosal.
Betul sekali. Dan kalau bisa kita saksikan di layar kaca, memang untuk tamu undangan sudah memenuhi tempat yang telah disediakan. Sudah bahkan masyarakat sekitar juga banyak yang antusias untuk menyaksikan opening ceremony pada hari ini. Dan kini di layar kaca dapat Anda saksikan bahwa sudah hadir juga Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Oli Dondo Kambe, yang didampingi juga dengan Wali Kota Bitung, Bapak Maurits Mantiri, yang siap untuk menyaksikan kemeriahan dari tarian kolosal yang membuka kegiatan pada hari ini. Kalau dilihat dari konsep ya Cetiza, bahwa ini tampak menggambarkan potensi perairan yang ada di Kota Bitung. Apalagi Selat Lembe ini menjadi salah satu ikon dari Kota Bitung, Sulawesi Utara. Dan nampak memang, saudara pemirsa, untuk kegiatan ini selain menampilkan setiap pariwisata yang ada di Kota Bitung, Sulawesi Utara, namun juga pesona bahari yang begitu luar biasa. Selain ikan cakalang yang menjadi salah satu ikon dari Kota Bitung, Sulawesi Utara, namun juga ikan tuna yang tentunya menjadi salah satu potensi perikanan yang ada di Kota Bitung. Baik, dan tampaknya kita akan memasuki babak kedua dalam tarian kolosal ini. Tadi sudah sempat kita lihat juga ada ikon-ikon ikan hias yang hidup di perairan yang ada di Selat Lembe ini. Dan kini kita bersiap memasuki tarian kolosal babak kedua. Ya, dan ini dia tentunya dari Sanggar Tangkasi Bitung, dan akan segera menampilkan tarian tangkap cakalang ya Megumi. Ini menjadi tarian khas dari Kota Bitung yang juga mendapat julukan Kota Cakalang ya. Memang tarian ini banyak digunakan sebagai tarian tradisional yang sudah ditampilkan di berbagai tempat, baik di kancah nasional bahkan pun hingga di kancah internasional. Betul sekali Megumi. Selain tarian ini sebagai penyambut tamu-tamu dari luar Kota Bitung, Sulawesi Utara, namun juga tarian cakalang ini sudah ditampilkan di kancah nasional maupun juga internasional. Apalagi Kota Bitung sendiri terkenal dengan potensi kelautan dan perikanannya. Betul, dan jadi saya juga saudara pemirsa bahwa tarian cakalang ini tidak hanya ditampilkan oleh penari perempuan, tetapi sedikit lagi kita akan menyaksikan bahwa akan ada penari laki-laki, dan itu akan menggambarkan sebuah kebiasaan masyarakat yang ada di Kota Bitung dalam menangkap ikan cakalang. Ya, apalagi Kota Bitung, Sulawesi Utara terkenal dengan sentra perikanan terbesar di Pulau Sulawesi ya Megumi. Jadi memang untuk kekayaan alam maupun juga lautnya sangat dieksplor dan dikembangkan hingga saat ini. Dan seperti yang dapat Anda saksikan pula, saudara pemirsa, bahwa memang Festival Pesona Selat Lembe 2022 ini tentunya dilaksanakan dengan menggunakan berbasis digital, Cetiza dan juga pemirsa. Sehingga bagi Anda yang ingin untuk melihat semarak dari FPSL di tahun 2022 ini dapat langsung mendaftar melalui aplikasi yang tersedia di smartphone Anda, yang kemudian akan menjadi karcis masuk ketika Anda memasuki area Festival Pesona Selat Lembe 2022. Sebagai julukan Smart City, memang tadi kami sebelum masuk di venue ini harus melakukan scan QR code ya Megumi melalui aplikasi FPSL Bitung.
Nah, saudara pemirsa, saat ini kita sementara melihat tarian Cakalang, di mana tadi sudah ada para siswi yang ada di Kota Bitung. Dan saat ini sudah ada siswa yang mulai memasuki lapangan. Dan ini menggambarkan para nelayan yang hendak menangkap ikan di wilayah perairan Kota Bitung, Sulawesi Utara. Dan memang untuk para siswa-siswi ini telah dibina, dididik, dan dilatih agar bisa menampilkan tarian Cakalang terbaik pada FPSL tahun 2022. Apalagi ya Megumi, untuk tahun 2022 ini kegiatan Festival Pesona Selat Lembeh kembali dilaksanakan secara tatap muka. Betul atau sekali, luring, ya. karena memang untuk 2 tahun sebelumnya dari tahun 2020 hingga 2021 karena pandemi COVID-19 sehingga kegiatan FPSL dilaksanakan secara daring. Betul sekali Jatisa dan juga saudara pemirsa, bahwa memang antusias masyarakat begitu besar, mengingat memang pada tahun lalu juga dilaksanakan namun secara daring, namun kini kembali bisa dilakukan secara langsung, sehingga menjadi harapan tentunya melalui Festival Pesona Selat Lembeh di tahun 2022 ini dapat menjadi titik awal untuk kembali mendorong percepatan pemulihan di Kota Bitung, baik dari perekonomian yang ada maupun segala aktivitas yang menunjang untuk pengembangan Kota Bitung. Apalagi Kota Bitung dengan potensi kawasan ekonomi khusus ya, atau KEK Bitung. Ini KEK tentunya industri ya. Iya, untuk industri perikanan dan kelautan maupun juga ekonomi ini semakin digiatkan di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Nampak tadi tidak hanya wisatawan dari Kota Bitung maupun juga secara nasional, namun juga ada wisatawan atau turis-turis mancanegara nih Megumi yang turut datang dalam kegiatan FPSL. Iya, dan kita kembali pada dan saudara pemirsa, kita kini melihat dalam tari Cakalang ini. Dari tari Cakalangnya sendiri juga terdiri atas 3 babak, Jatisa dan juga pemirsa, bahwa yang pertama nelayan atau penari pria yang berperan sebagai nelayan memperlihatkan keperkasaannya dalam menangkap ikan. Selanjutnya ada sekelompok ikan yang menari, tadi sudah ditampilkan. Ikan-ikan ini diperankan oleh putri yang mempertunjukkan keindahan mereka saat bermain di dalam air. Dan yang ketiga tentunya ada pertarungan nelayan dan para ikan untuk memperlihatkan menangkap ikan yang diperankan oleh para putra dan putri. Iya, selain tari tangkap Cakalang, kita juga akan menyaksikan tari Soma Dampar dan tari Kopra, serta tarian kreasi baru yang sengaja diciptakan untuk opening ceremony Festival Pesona Selat Lembeh 2022. Apalagi tanaman kopra ini juga menjadi salah satu potensi yang dimiliki ya dari Kota Bitung, Sulawesi Utara. Untuk FPSL ini memang tidak hanya menonjolkan sisi pariwisatanya saja, Jatisa dan juga saudara pemirsa, namun seluruh potensi daerah ditampilkan selama penyelenggaraannya. Termasuk di dalamnya tadi kita bisa lihat ada potensi di bidang kelautan dan perikanan, serta kini kita akan melihat potensi di bidang agriculture, dan nantinya ada pesona gastronomi juga yang akan ditampilkan dalam Festival Pesona Selat Lembeh 2022 ini. Terkait potensi sumber daya alam yang ada di Kota Bitung, Sulawesi Utara, untuk tanaman pangannya sendiri, luas panen padi sawah di Kota Bitung adalah 215 hektar.
Dan untuk perkebunan dengan luas tanaman kelapa 14.104,75 hektar dengan produksi 11.774,98 ton per tahunnya. Dan tentunya juga selain dari pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, peternakan juga memiliki potensi yang begitu luar biasa. Dan memang saudara pemirsa, untuk hasil pertanian dari Kota Bitung memiliki berbagai macam produk unggulan. Terdapat berbagai jenis tanaman seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu hingga ubi jalar yang cukup banyak dapat kita temui di Kota Bitung. Lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang, terdapat juga saluran untuk menyalurkan air yang biasanya ditanami padi sawah tanpa memandang dari mana diperolehnya atau status lahan tersebut. Dari tarian yang ditampilkan ini kita bisa melihat bahwa potensi-potensi pertanian yang ada di Kota Bitung tentunya menjadi salah satu sektor juga yang menopang pertumbuhan ekonomi dan pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 hingga saat ini di masa pemulihan atau era new normal. Tadi dari sisi pertanian dan perkebunan, tentunya juga dari segi geografis, Kota Bitung merupakan kawasan strategis timur Indonesia dan menjadi proksi strategis Indonesia ke wilayah Asia Timur, Pantai Timur Amerika, Pasifik, dan Oceania. Letaknya yang strategis mempermudah distribusi barang dan jasa ke wilayah tersebut sehingga biaya pengangkutan juga lebih murah berbeda dengan melalui pelabuhan daerah lainnya. Apalagi selama beberapa tahun terakhir, pemerintah menetapkan atau menjadikan Bitung sebagai garis depan perekonomian dengan penetapan Pelabuhan Bitung sebagai pelabuhan hub internasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2012 tentang Sistem Logistik Nasional dan keberadaan kawasan ekonomi khusus yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014. Langkah pemerintah mengembangkan Bitung sebagai garis depan perekonomian Indonesia terhadap pasar dunia telah menarik perhatian besar mancanegara.
Saudara pemirsa, kita telah menyaksikan tarian kopra yang telah ditampilkan oleh para siswa-siswi yang ada di Kota Bitung. Apalagi kopra merupakan salah satu produk turunan kelapa yang sangat penting karena bahan baku pembuatannya dari minyak kelapa dan turunannya. Ya Megumi dan pemirsa, saat ini kita sudah melihat bersama ada para chef cilik hingga remaja sudah mulai memadati venue kegiatan. Kira-kira akan ada tampilan apa nih dari para chef kita? Tentunya mereka akan mengolah nantinya ya untuk ikan tuna yang ada di Kota Bitung sebagai salah satu produk unggulan hasil dari perikanan dan kelautan. Ini menjadi sebuah momentum untuk tetap mengembangkan sumber daya masyarakat, sumber daya manusia yang ada untuk mampu mengelola sumber daya alam yang ada di Kota Bitung sebagai sebuah kekayaan yang nantinya bisa menjadi kekuatan untuk menopang perekonomian yang ada di Kota Bitung. Ya, ini menarik sekali ya pemirsa dan Megumi, bisa kita lihat kreativitas dari warga Kota Bitung, Sulawesi Utara. Di mana ini menjadi salah satu hal yang dimanfaatkan karena memang untuk kekayaan perikanan dan kelautan dari wilayah perairan atau maritim di Kota Bitung sendiri itu sangat banyak dan kaya. Jadi memang nanti kita akan bersama menyaksikan demo masak juga ya. Untuk ikan tuna, ikan cakalang, maupun juga varian ikan lainnya yang diproduksi di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Dan memang Kota Bitung ini terkenal dengan sentra industri perikanan di mana kegiatan ekspor ikan unggulan dari Kota Bitung itu terus dilakukan. Apalagi saat masa adaptasi kebiasaan baru untuk menunjang pemulihan ekonomi daerah dan pemulihan ekonomi nasional. Betul sekali, dan akhirnya tentunya dari hasil kekayaan perairan dan kelautan yang ada ini dimanfaatkan oleh masyarakat, apalagi UMKM yang ada untuk memproduksi berbagai olahan dari ikan, baik cakalang, ikan tuna maupun ikan-ikan lainnya yang ada di Sulawesi Utara. Dan memang kalau berkunjung ke Sulawesi Utara tentunya tidak bisa melewatkan makanan atau ikan bakar khas dari perairan Sulawesi Utara. Dan tentunya melalui tarian kolosal ini juga bisa tergambarkan bagi kita semua bahwa memang seluruh elemen hadir untuk menopang perkembangan dan pertumbuhan di Kota Bitung yang merupakan kota dengan julukan Kota Cakalang. Dan inilah gabungan dari 300 penari di Kota Bitung, Sulawesi Utara yang tergabung dalam Sanggar Tangkasi Bitung yang ada di sini. Siswa-siswi ini yang tergabung dalam Sanggar Tangkasi Bitung menjadi salah satu simbol bahwa generasi penerus bangsa yang akan terus mempertahankan kekayaan alam bawah laut maupun juga potensi yang ada di Kota Bitung ke depan, Megumi. Dan memang sektor-sektor unggulan di Kota Bitung seperti dari sektor perikanan, kelautan
dari sektor pertanian maupun dari gastronomi ini menjadi kekuatan besar yang mampu untuk dikreasikan baik dari pemerintah Kota Bitung maupun seluruh masyarakat yang ada. Karena sejak anak usia dini hingga lansia tentunya memanfaatkan kekayaan alam sehingga berbagai macam produk-produk bisa dihasilkan tidak hanya dalam kuliner ya, namun juga kerida karya atau kerajinan juga kerap kali kita temui dihasilkan baik dari kelapa maupun dari limbah-limbah ikan ataupun kulit dan sisik ikan yang ada. Tarian kolosal ini juga menampilkan gabungan dari beberapa sektor ya Megumi, baik itu dari pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, potensi yang dimiliki oleh Kota Bitung, Sulawesi Utara. Dan apalagi untuk Kota Bitung sendiri masuk dalam nominasi UNESCO Creative Cities Network atau UCCN dalam bidang gastronomi. Dan memang hal ini juga ditopang oleh sumber daya manusia yang mumpuni, di mana Kota Bitung sendiri terus melakukan kreasi maupun juga inovasi bagi kemajuan Kota Cakalang ini. Selain dari ketiga sektor yang ditampilkan dalam tarian kolosal ini, tentunya pemerintah Kota Bitung juga senantiasa mendorong perkembangan pelabuhan hubungan internasional Bitung yang berproyeksi menjadi pelabuhan transshipment internasional sekaligus menjadi gerbang ekonomi ke negara Asia Pasifik. Dan memang lokasinya sendiri memiliki potensi tinggi berbeda dengan wilayah barat Indonesia, dan dinamika logistik wilayah timur dapat tumbuh secara eksponensial. Sebagai kota cakalang dan surga tuna Asia, karena hasil perikanan laut yang kaya menjadikan Bitung sebagai tempat yang menarik untuk berinvestasi. Adanya 14 industri pengolahan perikanan yang ada pada Indonesia di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Dan nampak saudara, wisatawan mancanegara juga datang dalam Festival Pesona Selat Lembeh tahun 2022. Dan tentunya wisatawan ini tidak hanya datang dari hari ini saja ya, tetapi mereka juga sudah datang dari beberapa hari sebelum pelaksanaan FPSL tahun 2022. Kehadiran dari wisatawan asing ini tentunya akan memberikan dampak besar tidak hanya dari segi pariwisata namun juga perekonomian, karena UMKM, penginapan maupun aspek-aspek yang terkait di dalamnya tentu akan sangat terbantu dengan hadirnya para wisatawan yang tentunya tertarik datang karena adanya event seperti ini, yakni Festival Pesona Selat Lembeh yang dilaksanakan dari tahun ke tahun. Saudara pemirsa dan Megumi, saat ini juga tarian Kabasaran sudah mulai memadati venue kegiatan, di mana tarian Kabasaran ini merupakan tarian perang dari suku adat Minahasa. Dan memang untuk tarian Kabasaran ini sering ditampilkan
di acara-acara yang ada di Sulawesi Utara. Baik untuk penjemputan tamu-tamu kehormatan, kegiatan festival budaya, maupun juga seperti kegiatan saat ini yakni FPSL 2022. Nah, Megumi dan pemirsa, nampak juga sudah ada para ahlinya ya, para chef yang akan memotong ikan tuna. Sudah mulai bersiap-siap para chef kita pada hari ini. Adapun ikan tuna yang akan ditampilkan pada hari ini dalam pemotongan ikan tuna FPSL 2022 yaitu kualitas tuna terbaik atau grade A yang dimiliki oleh Kota Bitung sendiri. Dan untuk ikan tuna ini biasanya diekspor ke luar negeri seperti Jepang, Amerika Serikat, China maupun juga negara tetangga lainnya yang ada di sekitar Indonesia. Lecetiza. Dan tentunya memang kita bisa melihat bersama bahwa untuk potensi perikanan yang ada di Kota Bitung ini juga menjadi sektor pendorong pemulihan atau pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara, karena meskipun datangnya pandemi masih tetap terus eksis, bahkan melalui ekspor langsung atau direct call ke Narita, Jepang. Saudara pemirsa, kita masih menyaksikan tarian Kawasaran, tarian perang dari tanah Minahasa. Memang tampak wajah-wajah garang dari para penari yang menampilkan tarian ini, lengkap dengan bersenjatakan pedang dan tombak. Ada berbagai gerakan seperti melompat serta mengayunkan senjata dengan sigap. Ini menggambarkan bahwa prajurit yang siap bahkan sedang berperang untuk melawan musuh. Dan memang tarian tradisional asal Provinsi Sulawesi Utara dahulu memang dimainkan oleh para penari laki-laki saja. Mereka umumnya bekerja sebagai petani atau penjaga keamanan desa-desa yang ada di Minahasa, sehingga jika sewaktu-waktu wilayah mereka terancam atau diserang musuh, dapat segera meninggalkan pekerjaan dan berubah menjadi prajurit perang yang sering kali disebut sebagai warane. Dan nampak juga para penari tarian Kawasaran ini tidak hanya dari kaum laki-laki saja, namun juga ada dari perempuan yang gerakan tarian Kawasaran ini energik. Ini melambangkan semangat seorang prajurit perang, tetapi juga dinamis mengikuti irama alat musik yang dimainkan. Ada yang unik dari tarian Kawasaran ini, di mana sebelum berperang, para prajurit meminta permohonan atau pertolongan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan setelah itu dengan meneriakkan Yaya Tusanti, yang artinya para prajurit sudah siap berperang. Dan memang untuk tarian Kawasaran terdiri dari 3 babak pula. Ini berasal dari 3 tarian dalam upacara adat, yakni Cakalele dari upacara sebelum dan setelah kembali berperang, Kumoyak berasal dari upacara korban kepala manusia,
dan lalayaan dari upacara menghilangkan panas jimat-jimat yang melekat di badan. Memang masing-masing babak punya gerakan yang berbeda. Babak pertama, caka lele berasal dari kata caka yang artinya bertarung dan lele artinya mengejar. Pada babak ini memang gerakan penari layaknya bertarung seperti yang kita sudah saksikan tadi. Dan kini memasuki babak kedua, yakni kumoyak, berasal dari kata koyak yang berarti mengayunkan senjata. Kata koyak juga bisa diartikan membujuk roh musuh yang terbunuh dalam pertempuran agar bisa tenang. Dan ini kita sedang saksikan bersama babak ketiga dari tarian Kabasaran, yakni lalayaan, di mana penari meletakkan senjata tajam sambil menari lionda dengan penuh senyuman. Mereka meletakkan tangan, kemudian menanggalkan ekspresi serius dan tampang sangar seperti pada babak pertama. Ini menjadi simbol membebaskan rasa amarah setelah selesai berperang. Saudara pemirsa, tarian Kabasaran atau yang disebut Kawasaran diartikan sebagai orang yang kuat, disegani, ditakuti, dan berkuasa. Tarian Kabasaran ditarikan oleh para penari sambil membawa persenjataan seperti ingin melakukan perang, seperti pedang maupun juga tombak. Tarian tradisional adat Minahasa ini sudah ada sejak abad ke-16, di mana menggambarkan semangat patriotik rakyat Minahasa dalam membela dan mempertahankan tanah Minahasa dari ancaman musuh. Tarian adat ini juga merupakan tarian keprajuritan Minahasa, di mana diangkat dari kata wasal yang berarti ayam jantan yang dipotong jenggirnya agar sang ayam menjadi lebih garang dalam bertarung. Tarian Kabasaran diiringi oleh suara tambur atau gong kecil. Alat musik seperti gong, tambur, atau kolintang disebut pa, wasalen, dan para penarinya disebut kawasaran, yang menari dengan meniru gerakan dua yama jantan yang sedang bertarung, hampir mirip dengan tarian cakalele dari Maluku. Kata kawasalan tersebut kemudian berkembang menjadi Kabasaran, yang merupakan gabungan dua kata kawasalan nisarian
Kawasal berarti menemani dan mengikuti gerak tari. Sedangkan Sarian adalah pemimpin perang yang memimpin tari keprajuritan tradisional Minahasa. Perkembangan bahasa Melayu Manado kemudian mengubah huruf W menjadi B, sehingga kata itu berubah menjadi Kabasaran. Saudara pemirsa, saat ini juga sementara tarian Kabasaran ditampilkan dan bisa Anda lihat di layar kaca bahwa saat ini sementara dilakukan pemotongan ikan tuna yang tentunya dilakukan oleh para chef terbaik yang ada di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Di mana untuk tuna yang digunakan adalah tuna yang fresh dan merupakan kualitas terbaik atau grade A di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Dan biasanya ikan tuna ini sering diekspor ke luar negeri karena memang untuk kualitasnya sudah tidak diragukan lagi. Dan memang saudara, untuk beberapa pekan yang lalu juga dilaksanakan rekor muri di kawasan Megamas Kota Manado untuk peserta ikan sashimi tuna terbanyak yang tunanya diambil dari Kota Bitung, Sulawesi Utara. Dan diikuti sekitar 4.000 orang memakan sashimi tuna. Dan sama saudara pemirsa, untuk kualitas ikan tuna yang diberikan adalah kualitas terbaik atau grade A. Saudara pemirsa, pada zaman dahulu, para penari Kabasaran hanya menjadi penari pada upacara adat. Namun dalam kehidupan sehari-hari, mereka adalah petani dan rakyat biasa. Apabila Minahasa berada dalam keadaan perang, maka para penari Kabasaran akan menjadi warane. Dan tarian jurus-jurus memotong dengan pedang dan menusuk dengan tombak disebut maha sau-sau. Sau-sau artinya menebas dengan pedang, namun kedua penari berdiri berjauhan. Pada tarian tersebut, kedua penari berpura-pura saling memotong dengan pedang dan menusuk dengan tombak dalam iringan langkah irama 4/4
sesuai bunyi tambur dengan wajah ekspresi yang ganas dan mata melotot. Tari Kabasaran, para penari tidak menyanyi, tapi menari saling berhadap-hadapan dengan pasangannya yang dipilih sendiri oleh para penari. Penari yang terluka biasanya karena kesalahan sendiri, yang dalam hal ini si penari kurang menguasai 9 jurus memotong dengan pedang dan 9 jurus tusukan tombak. Dalam tarian Kabasaran ini, pedang tidak boleh digunakan menusuk atau menangkis. Hanya tombak yang menusuk dan hanya perisai yang menangkis. Pedang tersebut santi, tombak disebut wengko, perisai disebut kelung. Dalam tarian tersebut tidak boleh menggunakan wentis atau panah ataupun papati atau kampak. Sementara itu juga, saudara pemirsa, pakaian yang digunakan selain kemeja dan celana merah atau pakaian yang digunakan saat ini juga menggunakan kain minahasa yang disebut kokera, pasolongan, tinonton, dan patola. Kemudian memakai topi berhias paru burung uak atau buceros exaratus. Dan secara keseluruhan, busana tari Kabasaran disebut pakaian nuang. Seluruh perlengkapan busana Kabasaran termasuk perhiasan, kalung, gelang, topi, senjata, dan tajam. Tarian Kabasaran harus dapat mengejutkan penonton, sehingga ada penonton yang mengucapkan kata ROTT, oke lah, yang artinya aduh bukan main, astaga, karena terkejut dengan tarian Kabasaran yang ditampilkan. Dan disinilah letak penilaian keindahan tarian Kabasaran sebagai upaya untuk tetap mempertahankan dan melindungi tanah Minahasa. Perputar lapangan. Boleh sama-sama kita Iya. tari yang paling meriah untuk Sebuah penampilan yang telah disuguhkan barusan tadi. Tadi sesama kita sudah menyaksikan di awal tadi tarian kolosal ya. Yang kalau tadi kita perhatikan itu kita hitung kurang lebih ada 320-an lebih siswa-siswa yang ada di Kota Bitung yang melakukan tari kolosal di awal tadi. Betul sekali, dan ini merupakan dukungan masyarakat Kota Bitung untuk Bitung Goes to UNESCO Creative City Network of Gastronomy yang diusulkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, dan dengan luar biasa ini mewakili Indonesia. Luar biasa Kota Bitung menjadi perwakilan ya. Betul. Bitung Pride. jaringan Kota Kreatif UNESCO. Kota Jelas. Bitung dengan kulineri yang ada, makanya tadi ditampilkan dengan Tarian. pemotongan Pemotongan tuna ya, Kating Tuna Show. Terima kasih juga untuk Kating Tuna Show dari PT Laut Biru Seafood. Betul, PT Yes. Nutrindo dan PT Amping. Luar biasa. Dan tentunya terima kasih teman-teman komunitas budaya Rinte Tonsea ya atas kawasarannya ini. Luar biasa sekali, dan luar biasa di hari pembuka di opening ceremony Festival Pesona Selat Lembeh 2022. Cuacanya sangat cerah. Betul. Cuaca cerah begini cocok banget untuk menanti-nantikan yang orang mau lihat selanjutnya ini. baik. Ya. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kita mengikuti seluruh rangkaian acara selanjutnya, mari bersama kita mendengarkan the welcoming speech dari Wali Kota Bitung yang kami hormati, Insinyur Moritz Mandiri MM.
Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Dominus Nobiscum. Yang kami hormati Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Oli Dodo Kambai. Yang kami hormati Rahman Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, ahli utama Kemenparekraf. Yang kami hormati Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Muhammad Saini M. Yang kami hormati Konsul Jenderal Filipina Miss Angelica Escalona. Yang kami hormati Wakil Sekretaris BPMS Gemim Bidang Bipra dan Lansia, Bapak Pendeta Jeffrey Saisak. Yang kami hormati unsur Forkopimda Sulawesi Utara yang hadir atau yang mewakili. Yang kami hormati Wali Kota, Bupati, Wakil Wali Kota, Wakil Bupati seprovinsi Sulawesi Utara atau yang hadir. Yang kami hormati Wakil Wali Kota Bitung yang juga adalah Ketua Panitia Festival Pesona Selat Lembe 2022. Unsur Forkopimda Kota Bitung, para anggota DPR yang hadir, yang kami hormati juga peserta Lokakarya Apeksi Komisariat Wilayah 6, Sekretaris Daerah yang juga Ketua Harian, para perangkat hadir, panitia pelaksana, bahkan seluruh hadirin undangan yang berbahagia, masyarakat Kota Bitung yang kami cintai. Puji syukur kami sampaikan atas segala berkat anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kita, sehingga pertemuan hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat. Karena itu terpuji nama Tuhan untuk semua kondisi yang diberikan dan dianugerahkan kepada kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, hari ini kami bersyukur selalu karena pembukaan Festival Pesona Selat Lembe yang mengusung tema Let's Explore with Happiness telah berlangsung, dan karena itu kami menyambut semua dengan penuh sukacita. Ucapan selamat datangkan ini bagian dari rasa syukur kami atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Satu kehormatan bagi kami karena Bapak Ibu bisa datang ke Kota Bitung. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Sambutan tepuk tangan yang paling meriah Wali Kota Bitung yang kami hormati Insinyur Maurits Mandiri MM.
Dan untuk mempersingkat rangkaian acara di pembukaan FSL 2022, kami akan sama-sama mendengarkan laporan Ketua Umum Panitia Festival Pesona Selat Lembe 2022 oleh yang kami hormati Bapak Hengki Honandar SE. Yang terhormat Gubernur Sulawesi Utara Bapak Oli Dodo Lambe SE. Yang kami hormati Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Usaha Kemenparekraf Bapak Dadang Rizky Ratman. Yang kami hormati Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Bapak Dr. Insinyur Muhammad Saini MM. Yang kami hormati Konsulat Jenderal Filipina Miss Angelica Escalona. Dan kami hormati Wakil Sekretaris BPMS GMIM Bapak Pendeta Jeffrey Sesab, unsur Forkopimda Sulawesi Utara, atau yang mewakili Wali Kota Bitung Boris Mantir. Yang kami hormati Ketua TF Kota Ibu Rita Mantiri dan Sekretaris 1 TPPKK Kota Bitung Ibu Ellen Honandara Sonda. Yang kami hormati para wali kota, wakil wali kota, dan bupati, wakil bupati se-Provinsi Sulut atau yang mewakili Ketua TPPKK Kota Bitung, Kota Kabupaten Nias Selatan. Kami hormati Kota Bitung, pimpinan dan anggota DPRD Kota Bitung, serta karya Apeksi Konwil Wilayah 6, jajaran kepala perangkat daerah Kota Bitung, para wisatawan baik lokal maupun internasional, rekan-rekan pers, serta seluruh rekan Bitung yang kami kasihi dan banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur patut kita persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang senantiasa melimpahkan berkat dan rahmat-Nya bagi kita, bahkan memberikan kita waktu dan kesempatan untuk dapat berada bersama-sama di tempat ini dalam keadaan yang luar biasa baik dan diberkati. Hadirin sekalian, Festival Pesona Selat Lembe menjadi salah satu event yang diselenggarakan untuk potensi para wisata yang ada di Kota Bitung. Berawal dari kegiatan kemasyarakatan di industri perikanan, pada tahun 2016 FPSL kemudian dijadikan kegiatan tahunan, terus dikembangkan agar bisa menjadi kegiatan yang bertaraf nasional bahkan internasional dan dapat memberikan nilai guna dalam kota. Pesona Selat Lembe 2022 merupakan event yang masuk dalam kategori Nusantara oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta dihadapkan dapat menjadi roda penggerak ekonomi para pelaku pariwisata di Kota Bitung. Ditambah dengan pemanfaatan digital yang pada dasarnya memiliki cakupan jangkauan yang luas, semoga dapat memperkenalkan Kota Bitung tidak hanya di kancah regional, bisa sampai ke dunia internasional. Selanjutnya, kegiatannya nanti dapat disaksikan pada FPSL 2022 adalah parade perahu mural, karnaval kostum, pameran wisata, perdagangan UMKM, florikultural dan bonsai, workshop kampung wisata, workshop gastronomi, pertunjukan memotong tuna, lomba fotografi bawah laut, transplantasi karang, Asia Book Records, bakar ikan cakalang serentak terbanyak, lomba masak dan pelatihan masak, lomba memancing, Bitung Trail Adventure, lomba balap perahu ketinting, rally kapal layar, Sail to Indonesia, Festival Kebudayaan Minahasa, tarian kolosal, parade kostum karnaval, dan teater koren massal. FPSL 2022 dilaksanakan di Satro Lantamal 8
Jalan Samuel Languyu Bitung pada tanggal 6 sampai dengan 10 Oktober tahun 2022. Demikian laporan ini disampaikan. Diharapkan MPSL tahun ini bisa menjadi event internasional dan masuk ke karisma event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia di tahun 2023. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Sadu Sadu Sadu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Sambutan tepuk tangan yang paling meriah untuk Wakil Wali Kota Bitung yang juga sekaligus Ketua Umum Panitia Festival Pesona Selat Lembe tahun 2022. Dan saudara pemirsa, itulah tadi kita sudah mendengarkan bersama laporan dari Ketua Panitia Festival Pesona Selat Lembe tahun 2022 yang juga menyampaikan bahwa dalam festival tahun ini terdapat sejumlah kegiatan yang akan turut meramaikan Festival Pesona Selat Lembe 2022. Salam kebajikan, salam Indonesia maju, salam sehat, penuh semangat. Yang terhormat Bapak Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Oli Dodo Kambe, Wali Kota Bitung, Bapak Moritz Mantiri, dan Bapak Wakil Wali Kota Bitung, Bapak Hengki Honandar, unsur Forkompimda Provinsi Sulawesi Utara dan Forkopimda Kota Bitung, pimpinan anggota DPRD Kota Bitung, Kepala OPD Kota Bitung, dan Bupati Wali Kota se-Sulawesi Utara, dan Bapak Ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namun tetap kami hormati. Izinkan kami menyampaikan sambutan mewakili Mas Menteri. Lapor Pak Gubernur, Mas Menteri sekarang sedang di Bali menghadiri World Conference Ekonomi Kreatif. Indonesia menjadi tuan rumah Pak di Bali. Dan juga hadir di sini rekan kami dari Kementerian KKP, Pak Dirjen. Ringkas saja sambutan kami. Pertama, apresiasi kepada panitia penyelenggara. Saya baru mengetahui ketua panitianya ternyata Bapak Wakil Wali Kota. Tepuk tangan buat Pak Wakil Kota. Pak Gubernur, saya sudah menghadiri beberapa event yang termasuk event Nusantara, dan baru hari ini saya melihat event yang meriah. Tepuk tangan buat festival, namanya Festival Pesona Lembe. Dan kami laporkan juga Gubernur Pak Wali Kota, kita Kemenparekraf punya 110 karisma event Nusantara. Kalau di 34 provinsi, rata-rata 3 event. Namun istimewanya Sulawesi Utara ada 5 event. Tepuk tangan. Kemarin saya dengar Tomohon sudah, sekarang Lembe, yang belum nanti Bunaken sama Tomohon sudah, satu lagi Tondano. Jadi ini yang ketiga, dan yang berikutnya ada Tondano dan Bunaken. Nah, ini menunjukkan bahwa Kota Manado, Kota Bitung, Kota Likupang, dan seterusnya layak menjadi tempat untuk event-event kelas nasional. Mudah-mudahan ke depan, tahun depan, ini tadi saya mendapat informasi dari Pak Kadispar, Pak Henry. Tahun depan targetnya 6 berenang atau 7 katanya kalender event di Sulawesi Utara. Pak Henry, oh ada siap. Jadi Bapak Ibu di Kota Bitung, manfaat
dari adanya event seperti ini ada 3. Pertama, manfaat ekonomi. Bapak Ibu bisa lihat yang hadir ke Bitung itu banyak juga dari luar kota Bitung. Dalam pengertian pariwisata, yang datang dari luar kota Bitung itu wisatawan Nusantara. Kemarin Pak Jokowi memberikan arahan kepada para gubernur, para bupati, wali kota agar meningkatkan kunjungan wisatawan Nusantara. Begitu Pak Gubernur ya. Nah, untuk mendatangkan wisatawan Nusantara, salah satunya penyelenggaraan festival seperti ini. Jadi saya ajak Pak Wali Kota, kalau perlu dalam setahun beberapa kali festival, Pak. Karena apa? Begitu ada festival ini, manfaat ekonomi bagi teman-teman UMKM di belakang kita, itu langsung transaksi mendapatkan pendapatan. Kedua, pelestarian tradisi sosial budaya kita. Tadi kita perhatikan ada tarian kolosal, mudah-mudahan tradisi tari kita, budaya kita bisa dilestarikan melalui pertunjukan di kegiatan event seperti ini. Ketiga, manfaat pelestarian lingkungan hidup. Mudah-mudahan festival ini mengajarkan kepada kita semua menjaga kebersihan dan menjaga lingkungan, dan juga sekaligus untuk berkelanjutan di masa-masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Ada jin di pohon berduri. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bapak Dadang Rizky Ratman, sambutan mewakili dari teman-teman Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif People. Saudara pemirsa, tadi baru saja kita saksikan bersama sambutan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yang disampaikan langsung oleh Pak Dadang Rizky, dan telah mengingatkan juga bahwa terdapat manfaat-manfaat yang diperoleh melalui Festival Pesona Selat Lembe seperti ini yang tentunya untuk dijadikan pertumbuhan bagi Kota Bitung. Dan kini kita ikuti bersama sambutan dari Gubernur Sulawesi Utara Bapak Oli Dondo Kambe. Yang mewakili Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Staf Ahli Bidang Pengembangan Usaha Bapak Dadang Rizky Ratman, yang kami hormati yang mewakili Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bapak Dirjen Perikenan Tangkap, Bapak Dr. Insinyur Muhammad Zaini MM, yang kami hormati pemerintah Kota Bitung, Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota bersama dengan istri masing-masing, yang kami hormati Forum Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, baik provinsi maupun kabupaten kota yang hadir, para tamu undangan dari dalam negeri maupun dari mancanegara. Saya lihat ada di sebelah kanan saya banyak turis-turis dari Eropa, di depan saya juga ada turis dari Eropa. Dan seluruh tamu undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Terakhir, khusus buat Pak Pendeta yang sudah mendoakan kita dalam acara Festival Pesona Selat Lembe, Wakil Sekretaris Sinode Gemi, Bapak Pendeta Saisap, dan seluruh wartawan dan peserta Festival Pesona Selat Lembe yang saya banggakan. Tentunya semua ini atas berkat Tuhan dan kasih Tuhan dan rahmat-Nya, sehingga acara ini bisa berlangsung dengan baik, diberikan cuaca yang sangat cerah
untuk kita melaksanakan kegiatan Festival Pesona Selat Lembe. Saya tidak panjang-panjang. Tentunya pemerintah provinsi memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Bitung dan seluruh peserta dan masyarakat yang mengikuti acara-acara Festival Pesona Selat Lembe mulai hari ini sampai dengan penutupan nanti. Jadi nanti malam pasti ada acara musik. Penutupan ada Jamrut Band. Nah, jadi jangan kemana-mana sampai penutupan. Ada Jamrut Band. Kalau nanti Desember ada K-pop di Kota Manado. Ya. Nah, jadi memang di Manado orang sama-sama happy. Nah, gitu toh. Happy terus agar supaya orang bersyukur karena di saat-saat pandemi COVID-19 ekonomi Sulawesi Utara meluncur ke atas 5,93%. Itu karena kerjasama seluruh masyarakat dan pelaku usaha dan pemerintah sinergitas dengan TNI dan Polri. Kita ucapkan selamat ulang tahun buat TNI yang baru kemarin, sama-sama kita laksanakan sehingga Sulawesi Utara aman, damai dan tentram, sehingga semua mau datang ke Sulawesi Utara. Saya himbau kepada masyarakat dan pada media, mari kita sambut para tamu-tamu kita dari mancanegara agar supaya mereka datang ke Sulawesi Utara, pulang mereka menceritakan keindahan dan keramahan dan ketentraman Provinsi Sulawesi Utara. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati kita semua. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini saya membuka Festival Pesona Selat Lembe. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk sambutan Gubernur Sulawesi Utara yang terhormat Bapak Oli Dondo KBSE. Iya, dan kami mohon Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Bapak Oli Dondo Kambe boleh bergabung bersama. Baru saja dibuka secara resmi Festival Pesona Selat Lembe 2022 yang dibuka secara langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara Bapak Oli Dondo Kambe. Dan memang Gubernur senantiasa mengajak seluruh masyarakat untuk menyambut para wisatawan yang datang dengan penuh kesiapan untuk senantiasa menopang perekonomian di Sulawesi Utara. Dan kini Bapak Oli Dondo Kambe bersama dengan Wali Kota Bitung dan jajaran akan membuka secara resmi dengan simbolisasi memutar nahkoda perahu yang ada, yang menandakan bahwa secara resmi Festival Pesona Selat Lembe 2022 secara resmi telah dibuka. Baik, luar biasa. Masih tetap bertepuk tangan Bapak Ibu sekalian yang paling meriah untuk kebersamaan kita pada saat ini. Dan itulah tadi pembukaan Selling Pass. Nanti mungkin akan ditayangkan ya di sini. Dan kita juga yang akan menyaksikan nanti boleh berpindah ke area dermaga. Dan kita telah menyaksikan di area depan. Betul, ini ada banyak motor ini ya. Aplikasi Bitung yang hari ini di launching. Mari kita berikan tepuk tangan. Nyaku Bitung. Bitung. Baik, dan Bapak Ibu hadirin sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Saudara pemirsa, selain kegiatan Selling Pass atau lomba perahu hias yang akan dilaksanakan pada FPSL, namun juga akan dilaksanakan Bitung Lautan Trail Adventure tahun 2022. Kembali hadir untuk riders motor trail dari segala penjuru Provinsi Sulawesi Utara. Dan BLTA edisi keempat atau part 4 ini kembali digagas oleh tim Extrap Extreme Trail Bitung dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-32 Kota Bitung dan Festival Pesona Selat Lembe atau FPSL. Kegiatan ini disupport
dan disponsori oleh pemerintah Kota Bitung, Ikatan Motor Indonesia atau IMI Sulawesi Utara, Karang Taruna Bitung, dan Korwil IMI Kota Bitung. Dan untuk pelaksanaannya direncanakan pada hari Sabtu 8 Oktober 2022. Sementara untuk titik start dari kawasan ekonomi khusus atau KEK Bitung dan kembali finish di kawasan ekonomi khusus. Para rider adventure yang akan ikut dan meramaikan diperkirakan 2.000 orang yang datang. Tidak hanya dari Sulawesi Utara saja, tetapi juga dari beberapa daerah yang ada di Indonesia. Banyak juga hadiah hiburan lainnya yang akan diberikan bagi para pendaftar. Dan saat ini sementara dilakukan parade motor trail di venue kegiatan. Iya, acara pembukaan Festival Pesona Selat Lembe tahun 2022 langsung dari lapangan Satro Lantamal 8 di Bitung, Sulawesi Utara. Ya, tentunya Catisa dan juga pemirsa, semarak dari acara pembukaan ini tentunya sudah sangat terasa dengan tadi sudah dibuka secara resmi oleh Gubernur Sulawesi Utara Bapak Oli Dodo Kambe, serta juga turut dihadiri dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Pak Dadang Rizky, yang juga sudah berpesan tadi ya Catisa dan pemirsa bahwa festival-festival atau event besar berskala nasional bahkan internasional di Sulawesi Utara ini sangat menopang untuk pertumbuhan Indonesia, apalagi Provinsi Sulawesi Utara rata-rata lebih tinggi untuk event internasional dibanding dari provinsi lain, yakni bisa sampai 5 event besar sekaligus dalam 1 tahun. Sehingga diharapkan di tahun 2023 nantinya ditargetkan akan ada 7 event besar lagi, termasuk Festival Pesona Selat Lembe yang akan menghiasi tahun 2023 nanti. Ya Megumi, apalagi memang untuk kegiatan FPSL ini merupakan salah satu dari Karisma Event Nusantara Kemenparekraf Republik Indonesia. Jadi memang setiap tahunnya ini dilaksanakan di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Dan selain dari pihak Kemenparekraf Republik Indonesia yang mengatakan bahwa untuk kegiatan ini memang menarik perhatian para wisatawan, namun juga tadi Gubernur Sulawesi Utara Bapak Oli Dodo Kambe mengatakan bahwa melalui FPSL ini dapat meningkatkan sektor ekonomi. Apalagi memang saat ini untuk pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara semakin kedua ini ya, semakin meningkat ya, yaitu 5,93%. Ini di atas rata-rata pertumbuhan nasional ya, yang dan tentunya hal ini juga ya, tak lepas dari kontribusi dari masyarakat Kota Bitung, Sulawesi Utara. Untuk itu, Catisa dan juga pemirsa, mari kita sama-sama mewujudkan harapan dan juga tujuan dari diselenggarakannya festival-festival seperti ini di Sulawesi Utara, tentunya untuk memberikan manfaat dalam perekonomian, tapi tidak hanya itu, justru ini menjadi ajang kita untuk mempromosikan pariwisata dan kebudayaan, karena tadi juga sudah ditampilkan berbagai tradisi-tradisi khas dari Kota Bitung, Sulawesi Utara. Betul sekali, selain dari sektor budaya maupun juga sumber daya manusia dan juga tentunya kelautan dan perikanan, ini sinergitas dari seluruh sektor baik dari pemerintah atau stakeholder maupun juga masyarakat, tidak hanya Kota Bitung ya, tetapi juga masyarakat Sulawesi Utara untuk meningkatkan pariwisata maupun segala sektor yang menunjang pertumbuhan ekonomi. Dan tentunya kami juga mengajak ya seluruh pemirsa TVRI Sulawesi Utara, ayo ramaikan dan jangan lewatkan FPSL tahun ini ya 2022 sampai tanggal 10, karena ini juga menjelang hari ulang tahun Kota Bitung, Sulawesi Utara. Betul sekali. Untuk itu saya Megumi Nayawan dan saya Citi Salome Kewas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan sampai jumpa di FPSL tahun 2023. Sampai jumpa.